Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita Park Sejun bertani di Dungeon Tower. Wah, kali ini Park Sejun diserang sama pohon evil, dan dia akan berusaha untuk mengatasi pohon evil itu langsung ke sumbernya. Dan oke dah, seperti apa kisah selanjutnya dari Park Sejun, kita langsung aja lah di Capcus. Di lantai 75 di pasar induk Dungeon Tower. Di situ ada Oren yang sedang menawar daging, tapi harga daging sekarang sudah naik 5 koin tower. Waduh dah, sebelumnya kan 1 koin tower, malah ini naik. Harga ikan pun sama, naik 4 koin tower dari sebelumnya 0,5 koin tower. Wah, inflasinya gila-gilaan. Oren jadi stres berat dah. Kalau harganya semahal ini, duit 100 koin gak ada gunanya. Waduh, gak jadi foya-foya ini mah. Walah, malah mau foya-foya, kan disuruh beli makanan. Waduh, ini orang malahan. Waduh, dua pengawalnya jadi bingung. Emang ini kan duit buat beli cadangan makanan ya, malah buat foya-foya. Berisik kalian semua. Sebagai kucing terkaya di desa Granar, aku akan menikmati apa yang aku peroleh. Malahan cuma mau buat beli makanan doang. Habis dah, aku tidak mau itu. Daripada aku membeli para pedagang-pedagang ini, lebih baik aku membeli langsung ke petaninya, langsung ke tangan pertama gitu. Tapi kalau seperti itu artinya aku harus mendaftar sebagai pedagang keliling. Wah, ini cemerlang itu. Uang itu akan kita gunakan untuk mendaftarkan kita semua menjadi pedagang keliling. Dengan begitu, kita akan membeli produk-produk dari tangan pertama. Mantap dah, kucing oranye memang cerdas luar biasa. Aku tidak ada saingannya nih bos, kecerdasanku sangat elegan. Walah, dua pengawalnya jadi tambah bingung. Dan oke dah, langsung gasken, langsung menuju ke asosiasi pedagang keliling untuk mendaftarkan diri sebagai pedagang keliling. Lihat saja ayah, kau pasti akan bangga dengan anakmu ini, ayah tolol. Di saat ia mau berangkat ke asosiasi pedagang keliling, alah, malah di situ ada si Goblin Scaram. Ia langsung menghampiri si Oren. Scaram memperkenalkan dirinya. Ia adalah Goblin pedagang keliling. Ia merupakan pedagang keliling yang memiliki akses ke dunia manusia. Walah, si Oren langsung penasaran. Dunia manusia? Iya bro, aku ini pedagang yang menjual barang-barang milik manusia bro. Dan barang-barang itu sangat eksklusif bro. Harganya juga mahal karena tidak ada duanya di sini bro. Tidak ada satupun barang milik manusia yang sama seperti di Dungeon Tower. Ya, barangnya sangat-sangat langka bro. Kalau kau mau bekerjasama denganku, kau akan mendapatkan untung berkali-kali lipat bro. Apa kau tertarik bro? Ucap Scaram sambil senyum licik. Waduh dah, ternyata ia menemukan mangsa baru yang siap diperas. Waduh, malahan orang bakal bangkrut ini dah. Dan oke, di sisi lain di lantai 75 ada Theo di situ. Ia sedang membeli beberapa bahan bangunan, paku, semen, cat, dan lain-lain. Ia membeli itu semua atas perintah Park Sejun. Sepertinya Sejun mau membangun sesuatu lagi itu ya. Tapi masih banyak daftar barang yang perlu ia beli, termasuk ada bumbu-bumbu yang diminta oleh Sejun. Theo harus mencarinya dulu. Ketika sedang berjalan, Theo menemukan item yang menarik. Itu adalah kampak dan palu. Wah, insting Theo mengatakan kalau item ini sangat berguna bagi bos Sejun. Langsunglah ditawar. Ketika sedang menawar, ada seseorang yang memanggilnya. Oi, lagi santai kawan. Wah, lihat kawan, itu Theo. Theo si miskin. Wah. Tidak disangka kita bertemu di sini. Miskin Theo. Waduh, Theo kaget. Ia kaget melihat ada orang di sini. Kau lagi ngapain ya? Apa yang kau lakukan di sininya? Lu nggak lihat lencana ini ya? Sekarang gue ini pedagang keliling. Kau harusnya merasa iri denganku, Theo si miskin. Lah, pedagang keliling. Kau Oren jadi pedagang keliling. Waduh, dunia sedang tidak baik-baik saja ini mah. Wah, kau itu kaget ya, Theo si miskin. Lagian, aku dengar dari teman goblinku,
Kalau ada seekor kucing bodoh yang menghasilkan banyak duit dari barang-barang manusia, apa aku tidak salah kalau kucing bodoh itu adalah kau, Theo si miskin? Wah, 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 ternyata si bodoh itu menghasilkan uang dari barang manusia ya. Stop, 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 stop. Apa goblin yang kau maksud itu sekarang? Dia itu menipumu, Nya. Jangan percaya ucapannya, Nya. Bahayanya. Dasar kucing miskin tidak tahu terima kasih. Seharusnya kau bangga karena mendapatkan ilmu berharga dari Skaram. Skaram itu mengajarimu cara berdagang barang manusia. Tapi kau malah mengkhianatinya. Kau memang kucing miskin yang tidak bisa berterima kasih. Lah, 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 belajar dari Skaram. Berkhianat. Yang menipu itu si Skaramnya, bukan akunya. Kau ini gimana sih, Nya? Kau harus berpikir ulangnya. Diam kau kucing miskin. Ingat, Maril memilihku karena ia tahu siapa kucing kaya yang akan menemani hidupnya. Kau itu kucing miskin yang suka ngemis-ngemis. Bahkan kau mengemis cinta kepada Maril. Itulah sebabnya Maril membuangmu. Kau harus sadar diri, Theo si kucing miskin. Loh, malah ngungkit-ngungkit Maril. Theo gagal move on dah. Kau pergi saja sono. Aku gak mau melihat muka kucingmu itu. Dasar muka miskin. Dicampakkan Maril lagi. Kasihan amat. Tapi bos, bukannya kau juga ditolak sama Maril? Ucap pengawal Oren. Tulul, tulul, diam cuk. Maril itu yang aku tolak. Mana mungkin terjadi seperti itu, tulul. Wah, 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 santai bro, bro. Jangan marah-marah gitu. Dasar buangke, udah gue bilang pergi sono. Sekarang aku adalah seorang pedagang keliling yang elegan. Tidak pantas bergaul sama kucing miskin. Dahlah bodo amat. Bicara denganmu bakal nularin miskin. Dah, bye. Lihat saja, dalam waktu beberapa hari duitku bakal segunung. Kalau kau mau belajar menjadi kaya, kau harus belajar denganku nantinya. Wah, 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 hahaha. Walah, Theo malah ditinggal. Theo jadi bingung mau ngomong apa dah. Tapi Theo tertawa. Sebentar lagi, si Songong Oren bahkan merasakan bangkrut gara-gara ditipu Skaram. Ya, tunggu saja momentumnya. Aku jadi pengen lihat reaksinya. Bakal stres seperti apa dianya. Woho, dan Wokeda Asin pun berpindah. Kembali ke Sejun. Saat ini pohon Evil kembali menyerang, tapi Ibu Keeng sudah siap siaga. Ia akan melumat habis semua pohon Evil itu. Sejun yang melihat itu juga sudah bersiap siaga. Ia akan kembali adu tumbuk. Ayo semuanya, sebelum adu tumbuk terjadi, kita makan dulu sup combo combat. Kita tingkatkan dulu kekuatan kita. Dan oke, Ibu Keeng dan Keeng pun langsung makan sup combo combat. Sejun juga langsung menghabiskannya. Dan oke dah semuanya, saatnya untuk pertarungan. Dan si hitam langsung mengejar pohon Evil yang besar. Sejun juga mensabit-sabit pohon Evil yang berkeliaran. Ayo Keeng, jangan mau kalah sama kelinci hitam. Oke, siap ayah. Dan Ibu Keeng menghajar sampai bergetar. Keeng juga tidak mau kalah. Ia menghajar sampai pohon Evil modar. Sejun juga menghajar yang kecil-kecil. Tapi karena banyak, ia jadi kesusahan. Akan tetapi, sering. Wah, ada kucing Theo membantu. Ia baru datang. Ia pun mode ngamuk. Hura, hura, hura. Sering, sering, sering. Wah, wah, wah. Pohon Evil langsung terpotol-potol. Gila nih kucing. Makin OP aja ini kucing. Dan ya, jadi bahan bakar dah pohon Evilnya itu setelah terpotol-potol. Sejun senang sekali melihat Theo datang. Tapi Theo bingung. Ya, melihat ada banyak sekali monster pohon di sini. Apa-apaan ini bos Sejun? Tapi malah ada yang mau menyerang. Sejun kaget dan slash. Tenang, ada Theo. Dengan catekanku, aku akan menyelamatkanmu, Sejun. Aku akan menjelaskannya nanti ya. Yang jelas, tolong kau bereskan pohon Evil ini. Oke dah bos, olahraga dulu dah. Dari kemarin cuman jalan-jalan doang. Sekarang saatnya salam olahraganya. Tapi ada sesuatu yang berguna untukmu bos Sejun. Aku ambil dulu ini. Sesuatu yang berguna? Apaan tuh? Sejun jadi penasaran dia. Theo pun memberikan senjata baru yang ia baru beli tadi. Ini barang yang tadi menarik perhatian Theo. Aku yakin
Ini barang yang kau suka, Bos Sejun. Silakan gunakan ini. Wah, Sejun senang sekali. Ia pun meminta Airen untuk menilai senjata baru yang dibeli sama Theo. Dan Wokela langsung dikirim ke Airen. Airen pun menerimanya dan ia langsung memberikan sihir kepada senjata itu. Dan itu adalah kampak lempar prajurit Woka. Sejun langsung menerima. Begitu Airen berhasil memberikan sihir penilaian, Sejun langsung senang sekali. Ia mendapatkan item baru. Ia merasa keren dengan ini. Apalagi ini kapak legendaris. Kapak lempar prajurit Woka yang hebat. Wah gile, attack powernya bertambah drastis. Mantap dah bos. Wah, 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 kau hebat sekali Bang Theo. Kau bisa menemukan item sehebat ini. Mantap, kau akan mendapatkan hadiah Celeste selama 1 bulan full. Oke dah Nya, hadiah yang nantikan itunya. Dan ini dia kapak lembar milik prajurit Agung Woka. Info item, kapak yang dibuat oleh Dwarf legendaris Woka. Kapak yang dapat dilempar dengan kecepatan super. Dan juga kapak ini dilapisi mithril yang kuat. Efek, meningkatkan kekuatan sebesar 15 poin. Skill, 1 kapak penebang dapat dengan mudah menebang kayu. Skill, Axe Tower, kapak yang dilempar sejauh 300 meter dan kembali dalam 10 detik. Wah, Sejun jadi penasaran dengan skill lempar milik kapal Woka ini. Bagaimana kalau langsung dicoba saja biar tidak penasaran. Akan tetapi, waduh gaswat, itu kelinci hitam dalam masalah. Ia terlilit akar pohon Evil. Waduh, perlu diselamatkan. Dan Wokeda karena jaraknya cukup jauh, Sejun pun langsung bersiap untuk melempar kapak Woka. Semoga tepat sasaran. Bertahanlah hitam. Dan wush, kapak Woka berputar-putar dan terbang ke arah kelinci hitam. Putarannya sangat kencang sekali dan slash. Kelinci hitam langsung melompat begitu kapak Woka menghancurkan pohon Evil dengan tepat. Gile, sekali lempar langsung potol-potol. Waduh, aduh, mantap bener. Tidak hanya itu, kapak Woka juga menancapkan pohon Evil yang besar. Dan ketika menancap, crash. Wah, 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 langsung kebelah menjadi 2. Gile, padahal cuma menancap doang, malah langsung potol. Mantap dah, luar biasa bener ini. Ibu Keeng yang melihat itu jadi kaget. Ada senjata baru. Keeng juga penasaran melihat ayah Sejun melemparkan senjata baru. Apaan itu ayah? Tapi kehebatan senjata itu membuat mereka berdua tampak senang. Soalnya itu senjata hebat banget bos. Bisa menerobos dan menghancurkan pohon Evil besar sekali serang. Itu senjata yang keren abis. Mantap, ayah jadi semakin hebat. Ayah bukan lagi makhluk yang lemah. Sekarang ayah Sejun sangat keren dengan senjata barunya. Oke gasken, Keeng akan berjuang menjadi hebat seperti ayah. Dan tush, tush, tush. Hantaman Keeng mengenai beberapa pohon Evil. Wah, itu seperti jurus pukulan beruntun yang menghajar musuh dengan banyak pukulan. Sepertinya Keeng tidak sadar ia menggunakan skill hebat dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Keeng melihat pohon Evil masih banyak. Belum saatnya untuk bersantai, masih perlu berjuang keras. Tapi Sejun tidak bingung lagi. Dengan senjata baru, kapak lempar Woka ini, ia tidak akan kesulitan menghadapi para monster ini. Mantap, akan kulumat habis kalian semua pohon jelek. Bersiaplah. Tapi yang pertama, aku harus berterima kasih kepada Bang Theo. Kau luar biasa sekali Bang Theo, bisa membeli item sehebat ini. Kau memang kucing beruntung. Lah, ia sedang perang bos, masih banyak musuh ini. Dan bener, malahan ada pohon Evil besar yang datang. Ia malah mau menerkam Sejun dan Theo. Waduh gaswat, tapi tenang saja, Sejun sudah siap. Ia langsung memanggil kapak Woka yang ia lempar. Kembalilah kapak hebat Woka. Kapak Woka pun bereaksi. Ia akan kembali ke Sejun dan slash. Ia kembali sambil menebas pohon Evil yang besar banget yang mau menyerang Sejun. Mantap, langsung KO dan hap. Ditangkap dah sama Sejun kapak Wokanya. Wah, 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 kembali dengan gaya keren pol. Ambruk berceceran dah pohon Evilnya itu. Mantap, Sejun merasa puas dengan kehebatan kapak Woka ini. Skillnya keren bro, hebat sekalinya. Ayo lakukan lagi Nya. Aku ingin melihat kapak itu terbang lagi Nya. Oke lah kalau gitu, masih banyak pohon Evil yang akan menjadi sasaran empuk kapak Woka. Oke gasken, terbanglah dengan hebat kapak Woka, hancurkan musuh-musuh di depanmu. Oke gas, saatnya beraksi.
Dan wokenya, aku juga akan membantunya. Dan ya, para pohon evil pun mulai dihancurkan satu persatu. Dan scene pun dipercepat. Beberapa saat kemudian, saat ini pohon Evil sudah habis dibabat sama Sejun beserta pasukannya. Dan sekarang para Minotaur sedang membersihkan pohon-pohon yang berserakan. Ada setumpuk pohon Evil yang tumbang. Jadi merepotkan dah para Minotaur itu. Mereka malah gak jadi membajak sawah, malahan membersihkan sisa-sisa pohon. Salah satu Minotaur pun memberi laporan ke Aros mereka semua sudah membereskan pohon Evil itu. Dan mereka mau pulang membawa daun bawang. Ya minta izin sama bos Sejun. Dan oke silahkan bro, ambil saja. Dan ini dia Sejun yang sedang rahup. Wajahnya kotor sekali karena habis bertempur melawan pohon Evil. Sejun pun berterima kasih kepada para Minotaur yang mau membantu mengalahkan para pohon Evil dan juga membersihkannya. Ia berharap besok gak ada lagi pohon Evil yang menyerang, jadi para Minotaur bisa membajak sawah lagi. Dan ya, Sejun pun duduk dengan wajah lesu. Capek bos, capek sekali. Bertarung melawan mereka semua memakan banyak energi. Rasanya kesel pegel banget. Tapi lumayan lah, sekarang Sejun berhasil meningkatkan statusnya. Berkat mengalahkan pohon Evil, Sejun sekarang mendapatkan banyak poin XP. Dan oke, dilihat dulu statusnya. Wah, ini dia status panelnya. Sekarang Sejun sudah level 25. Mantap pol. Naik level langsung 3 kali. Gila cepet amat. Sekali tempur langsung 3 kali naik level. Wah wah wah. Sejun malah merasa dirinya menjadi overpower. Soalnya sekarang ia menjadi kuat dan memiliki item yang hebat yang dapat membantunya bertarung. Sip dah, aku bukan lagi manusia lemah di sini. Iron juga memuji Sejun. Sejun kaget, tapi iyalah malah notifikasi error. Apa-apaan itu dah? Ada apa ya, kenapa error? Aneh sekali. Emang ada apa Iron, kenapa error? Waduh dah, dengan malu-malu Iron mengatakan kalau tadi ada kesalahan sistem. Ia minta maaf karena belum memperbaiki sistem. Lah, Sejun jadi bingung. Emang ada ya kesalahan sistem? Iron jadi semakin aneh dah. Sejun jadi garu-garu kuping. Dan oke, semua pertanian telah aman dari ancaman. Dan sekarang saatnya untuk memanen. Mumpung keadaan sedang damai, jangan disia-siakan. Kemudian Theo sedang menyapa Apple Flame. Ya, tadi diberitahu bos Sejun mengenai anggota baru di pertanian Sejun, yaitu Apple Flame, si apel api. Tapi ternyata kecil sekalinya. Aku kira kau sudah berbuahnya, malahan jadi kecilnya. Wah, 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 imut sekalinya. Kau lucu sekali ya, Nya. Aku jadi pengen memegangmu, Nya. Jangan ganggu aku dan... Waduh, gaswat, si Flame malah mengeluarkan api. Theo kaget, ia pun langsung menghindari api itu. Jangan ganggu aku sedang sensi. Walah, nih apel sensian amat ternyata. Maaf, aku minta maaf ya apel kecil. Aku kesini cuma minta tolong kepadamu. Karena kau adalah apel api, bisakah kau membakar ikan ininya? Aku mau makan ikan bakarnya, tapi karena apinya sudah mati, bisakah kau membakarnya untukkunya? Itu sih easy peasy. Dan shush, Flame mengeluarkan cahaya terang dan push. Cahaya itu membakar ikan yang dibawa Theo dan itu terbakar sempurna dan jadilah ikan bakar. Mantap. Theo pun langsung memakannya. Ini matang sempurna sampai dalam-dalam itu matangnya. Waduh, waduh, Anda memang chef profesionalnya. Sejun pun datang. Ia menyuruh Theo untuk tidak mengganggu Flame. Ia masih kecil, butuh cahaya yang terang. Jadi kau jangan di situ terus, nanti menghalangi cahaya yang menyinari Flame. Aman bos, aman. Aku cuma mau bakar ikan ini. Jangan jadikan Flame sebagai panggangan, Theo. Dia itu anggota keluarga pertanian Sejun, malah dijadikan alat panggang. Kau itu gimana sih, Theo? Tenang saja Master Sejun. Flame suka jika Flame berguna. Ucap Flame imut-imut. Kemudian ada notifikasi muncul, skill growth promoter telah dinonaktifkan karena telah mencapai batas. Pertumbuhan ganda dihentikan. Wah, kebetulan nih, semua daun bawang yang ada di permukaan sudah tidak menggunakan growth promoter lagi. Bagaimana kalau growth promoter dipakai saja sama si Flame Apple? Biar bisa merangsang pertumbuhan, biar cepat gede gitu ya, dan bisa cepat berbuah. Terima kasih Master, aku sangat bersyukur mendapatkan Master sebaik Anda. Aku sangat berterima kasih,
Master. Dan oke, Sejun pun mengaktifkan skill growth promotor kepada Apple Flame. Apple Flame langsung bercahaya terang dan ia langsung diberi efek pertumbuhan 2 kali lipat. Tapi ada notifikasi muncul karena apel sangat besar, skill growth promotor tidak terlalu efektif, apalagi skillnya baru level 1. Akhirnya skill growth promotor akan berjalan dengan lambat dan memakan 10 mana magic dari Park Sejun. Waduh, emang mau tumbuh sebesar apa dah? Sejun jadi bingung. Dan oke, untuk saat ini 10 mana magic aku berikan dan wush, Sejun memberikan mana magicnya dan itu langsung memberikan efek pertumbuhan kepada Apple Flame. Sejun merasa kesusahan karena kekuatannya tersedot dengan cepat. Ampun dah, apa-apaan ini cuk. Dan wush, Apple Flame tumbuh 10 cm. Flame senang sekali diberi mana magic sama Master Sejun. Dan lagi, ia tumbuh. Luar biasa, ini menyenangkan bagi Flame. Tapi kemudian Sejun merasa lemas. Tubuhnya seolah-olah kehilangan energi. Ia terjatuh karena kehilangan energi terlalu banyak. Apa Master baik-baik saja? Apa gara-gara aku Master kelelahan? Maafkan aku Master, aku merepotkanmu. Santai-santai Flame, aku cuman kaget. Tubuhku sepertinya cuman kelelahan doang. Kelelahan. Kalau gitu, aku akan memberikan apiku kepada Master. Ini api menghilangkan lelah. Lah, api bisa menghilangkan rasa lelah. Emang ada ya? Sejun jadi bingung mendengar itu. Apa-apa ada. Dan oke, api Flame pun mengeluarkan skillnya. Dan keluarlah api putih dari tubuhnya. Walah, api putih. Ini apaan cuk? Emang ada api putih? Kemudian api putih itu diberikan kepada Master Sejun. Sejun kaget. Ya dihampiri api putih yang panas. Akan tetapi lah, kok nggak panas ya? Malah terasa hangat. Tubuh Sejun terasa hangat banget dan pegel-pegel mulai hilang. Ternyata api putih itu menyelimuti seluruh tubuh Sejun. Wah, gila ini mah. Beneran nih hangat sekali. Tubuh Sejun seolah-olah dijadikan air panas alami. Enak pol. Aku merasa seperti berendam di air panas. Enak sekali. Kau hebat sekali, Flame. Terima kasih, Master. Ini cuma api pemurnian yang dapat membantu merelaksasi tubuh Master. Ini juga bisa dijadikan pembersih untuk tubuh Master yang kotor. Jadi, kalau Master kelelahan, datanglah kepadaku, Master. Siap dah, tapi Flame, selain api pemurnian, apa kau memiliki skill lainnya? Ada Master, yaitu skill persahabatan api. Skill ini adalah skill yang dapat memberikan orang lain kemampuan mengendalikan api. Walaupun bersifat sementara, tapi ini sangat bagus bagi orang yang tidak memiliki skill api. Wah, itu sepertinya bisa digunakan oleh si Sejun. Mantap dah. Sejun sampai melongo mendengar skill dari Flame. Sejun merasa skill ini sangat efektif untuk mengalahkan pohon evil yang terus-menerus menyerang pertanian Sejun. Waduh, layak dicoba ini. Tapi Theo memanggil-manggil Sejun. Theo mau melaporkan sesuatu yang sangat penting. Ia mau melaporkan kalau Sejun sekarang sudah diketahui keberadaannya. Soalnya Theo sudah memberikan informasi lokasi Sejun kepada ketua Guild Phoenix, yaitu Han Taijun dan juga Pak Dongsik. Mereka sudah tahu karena membuat kontrak dengan Bang Theo. Mendengar itu, Sejun kaget. Gimana ceritanya mereka tahu membuat kontrak? Apa-apaan itu dah? Sejun saat ini sedang kaget banget. Ia kaget mendengar cerita detail dari Theo yang telah membuat kontrak dengan Master Han Taijun, seorang hunter terkuat di Korea, pendiri Guild Phoenix. Theo menjelaskan kalau Han Taijun telah menyusuri lantai 40 sampai 52. Ia bertanya kepada semua penduduk lantai tersebut tentang keberadaan Park Sejun dan akhirnya Theo tidak bisa mengelak. Ia harus menceritakan tentang Park Sejun yang sekarang berada di lantai teratas di Dungeon Tower. Tapi Theo merasa dirinya hebat ya, soalnya ia sudah membuat kontrak dengan manusia terkuat saat ini, yang mana ia bisa mencapai lantai 52 dan mengalahkan penjaga pinpoint. Theo merasa bangga telah membuat kontrak dengan Han Taijun. Sejun pun sedikit berpikir kalau tindakan Theo itu ada benarnya juga.
Ia merasa jika memberitahu posisi dirinya kepada Han Tae-jun itu, mungkin suatu saat ia akan bertemu dengan Master Han Tae-jun. Lagian sekarang kan keluarga Sejun ada di bawah perlindungan Queen Phoenix ya. Jadi sewajarnya Sejun harus mengucapkan terima kasih. Sejun merasa Theo telah melewati batasnya setiap saat. Ia telah berkembang jauh sekarang. Ia bukan lagi kucing Theo yang naif dan polos, tapi ia sekarang bisa berpikir jernih dan mendapatkan solusi yang tepat. Masalah kontrak dengan Han Tae-jun sudah aku laporkan, Nya. Sekarang giliranku, Nya. Aku memiliki masalah serius, Nya. Bisakah kau menolongku, Nya? Wah, menolongmu? Tumben banget kau minta bantuan terhadapku. Emang ada masalah apa? Aku tadi jengkel sekali, Nya. Aku jengkel. Soalnya tadi aku bertemu si Oren, Nya. Dia itu anaknya si Black. Si Black itu pedagang terkaya di desa Galar. Dan sekarang dia mau menjadi pedagang kelilingnya. Dan ia sedang ditipu sekarangnya. Aku harus mengatasi hal ininya. Soalnya si Oren ini tidak bisa percaya omongankunya. Aku ingin membuat dia merasa jera dengan apa yang ia lakukannya. Tolong Bos Sejun, tolongnya, tolong ya Nya. Aku minta tolong kepadamu Bos Sejun untuk menghukum si Oren ini. Aku ingin membalas perbuatannya, Nya. Apa bolehnya? Boleh ya, boleh, boleh, boleh. Waduh, dah maksa amat. Sejun pun berpikir sejenak. Ia mau mencerna apa yang terjadi terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian, Sejun tersenyum. Ia memiliki ide cemerlang untuk membuat si Oren jera. Kita akan menjalankan rencana spektakuler yang akan membuat Oren dan teman-temannya menjadi sesuatu yang spesial. Spesial? Spesial seperti apa? Kita tidak tahu karena scene pun berpindah. Masih di lantai 99. Ya, lebih tepatnya di area gunung pasir wilayah Minotaur. Di situ ada Oren dan dua pengawalnya. Mereka bertiga kelelahan karena tidak menemukan apapun di lantai 99. Bahkan Oren sudah mau menyerah karena ia kehausan. Panas cuk, haus banget. Oren pun meminta minuman kepada anak buahnya. Ia juga minta makanan karena lapar. Tapi anak buahnya tidak memiliki minuman ataupun makanan. Semua uang dari Bos Black sudah buat bayar pendaftaran pedagang keliling untuk 3 kucing. Dan lagi untuk modal untuk beli barang-barang dari Goblin sekarang. Nggak ada sisanya sama sekali, bos. Ludes semua terpakai. 100 koin tower sudah habis. Waduh, waduh, waduh. Satu anak buah Oren malah nangis. Ia menangis karena ia tahu kalau dirinya bakal modar kelaparan di sini. Buset, kenapa nasibku seperti ini? Emak tolong, emak tolong. Diam, cuk. Sekarang fokus saja mencari jalan menuju para Minotaur. Kita harus menjual barang-barang ini kepada Minotaur. Mereka itu makhluk kuat yang memiliki banyak uang, tapi mereka gak punya otak. Jadi kita harus menjual barang langka ini kepada Minotaur dan dapatkan uang mereka itu. Wah, 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 siap bos. Tapi bos, kita butuh 3 hari perjalanan untuk mencapai rumah para Minotaur. Dengan langkah kita yang kecil seperti ini, itu akan makan banyak waktu, bos. Jadi, waduh, waduh, tolong emak, gue nggak mau modar. Ketika sedang puyeng, Oren dan anak buahnya dikagetkan dengan suara memanggil. Mereka merasa aneh dengan suara panggilan itu karena Oren merasa dirinya masih terlalu jauh dari kediaman para Minotaur dan ternyata ada kelinci yang mendorong gerobak, ada juga yang membawa tas daun dan itu adalah kelinci gerobak. Ia bersama adiknya yang sama-sama kelinci gendut. Kelinci gerobak memanggil-manggil 3 kucing yang sedang kehausan itu. Ia mau menolong mereka bertiga. Wah, mantap. Oren dan 2 pengawalnya senang sekali. Apalagi kelinci gerobak membawa botol minuman. Itu yang ia nanti-nanti. Walah, mantap cuy minuman itu. Kita nggak jadi modar di gurun. Akan tetapi, maaf pelanggan, ini bukan untuk dikasih. Ini barang dijual. Harganya 0,5 koin tower. Waduh, Oren kaget. Harganya nggak ngotak untuk sebotol minuman air mineral. Tapi Oren dan pengawalnya nggak punya duit lagi. Mereka kehausan, butuh minuman. Kalau tidak, mereka akan modar di paparan sinar matahari yang menyilaukan. Kemudian Oren menjelaskan kalau dirinya akan menuju ke rumah para Minotaur. Ia akan menjual barang langka kepada para Minotaur.
Mendengar itu, kelinci gerobak merasa hebat. Ia mengucapkan selamat kepada kucing oren karena tidak banyak makhluk Dungeon Tower yang dapat bertemu dengan para Minotaur. Anda sungguh luar biasa, sepertinya Anda adalah pedagang keliling yang hebat. Tentu saja, bos. Ini rencana gue nih, masih kinyis-kinyis. Meling-meling tanpa goresan. Kau harus melihatnya secara jelas, karena kami adalah pedagang keliling yang menjual barang langka. Dan oke, karena kucing oren adalah pedagang yang mau menjual barangnya kepada Minotaur, kelinci gerobak pun menawarkan metode pembayaran pay later, alias ngutang dulu, kemudian bayar lagi ya setelah uangnya dapat. Kan kau mau jualan sama para Minotaur ya, pasti nanti dapat uang. Pasti dong, pasti. Nanti bayar ya pas punya duit. Wah mantap, Oren senang sekali. Ia menyetujui program pay later yang ditawarkan oleh kelinci gerobak. Mantap bos, gasken, berikan aku minumannya. Tapi sebelum mengambil minumannya, Oren disodorkan kontrak sihir. Waduh, kontrak sihir. Mau minum aja pakai kontrak sihir. Apa-apa Anda ini kelinci. Oren jadi bingung, ia bengong sendiri. Kelinci gerobak pun menjelaskan kalau Oren dan dua pengawalnya harus mendatangi kontrak sihir ini. Dan isi kontrak ini adalah kucing Oren dan dua pengawalnya harus membayar biaya minuman ini dalam waktu 3 hari ke depan. Jika gagal bayar, maka Oren dan dua pengawalnya akan membayar 10 kali lipat dari harga minumannya. Buset dah, 10 kali lipat. Ampun dah, Oren kaget. Kenapa bisa seperti itu? Ya gimana lagi bos? Banyak yang membeli kemudian kabur. Harus ada kontrak sihir. Jika tidak, kau akan kabur juga. Dan oke dah, karena Oren berpikir akan menjual barang langka kepada para Minotaur, maka ia akan mendapatkan uang yang banyak. Jadinya 3 hari ke depan ia akan membayarnya. Dan oke dah, tanda tangan kontrak pun dibuat. Ya, kontrak selesai ditandatangani. Air minum pun diambil oleh Oren dan anak buahnya. Mereka mengambil semua minuman itu dan menaruhnya di tas bandel mereka. Dan oke dah, saatnya berangkat. Oren dan dua pengawalnya langsung minum dan OTW ke tempat para Minotaur. Mereka berjalan dengan cepat untuk mencapai kediaman para Minotaur. Tapi kelinci gerobak terlihat senang dengan apa yang ia lakukan. Ia mengatakan kalau tugasnya di sini sudah selesai. Selanjutnya giliran kakak Sabit. Waduh, ada lagi ya. Seperti apa ya? Kita belum tahu karena scene pun dipercepat. Keesokan harinya, Oren sedang minum. Ia sangat kehausan. Soalnya di sini gurun yang panas, kalau nggak minum bisa modar. Jadi kucing kering dah, modar dah, bahaya bos. Tapi karena seharian minum mulu, jadi si Oren dan dua anak buahnya kelaparan. Mereka jadi lemas karena hanya minum doang. Wadidaw, bahaya ini. Perutnya sama sekali belum diisi. Waduh, butuh aliran energi ini. Oren pun meminta makanan yang disimpan di tas bundling milik anak buahnya. Tapi udah nggak ada bos, nggak ada lagi. Cuman ada air minum. Nggak ada. Cuman minuman doang. Oren pun marah dan merebut botol minuman yang ada pada anak buahnya. Ia jengkel banget dengan perjalanan yang ia lakukan. Buangke bener dadah. Kemudian salah satu anak buahnya kaget ya. Ia kaget melihat sesuatu yang luar biasa. Bos, itu warung makan. Itu bos Oren, itu tuh. Ada warung makan itu. Teriak si anak buah kegirangan. Wah beneran, Oren dan dua anak buahnya bener-bener sangat-sangat senang. Mereka langsung tergoda dengan aroma masakan yang ada di warung makan itu. Ini beneran aroma makanan bos. Mantap, ayo kita makan. Itu bau ikan bakar cuk. Lezatos markotos-kotos. Wadidaw, Oren malah keluar semua air liurnya. Dan ini dia warung makan yang didirikan oleh kelinci Sabit dan adik-adiknya. Mereka mempersilahkan Oren dan dua pengawalnya untuk makan di warung spesial ikan bakar. Buset, beneran ikan bakar, mantap bro. Bro kelinci pesan 1 ikan bakar. Saya juga bro, saya juga. Bikin yang enak ya bro kelinci. Maaf ya, harganya 1 koin tower. Apa kalian memiliki uang? Kalian harus bayar dulu, baru aku akan buatkan kalian ikan bakarnya. Waduh gaswat, gak ada duit sama sekali. Ini gawat mama. Kalau kalian nggak punya duit, saya nggak bisa melayani Anda. Maaf ya, membuat warung ini sangat-sangat susah, jadi tidak gratis bos. Jadi kalian harus membayar ikan bakar dulu.
Oren gak terima ini, ia perlu makan. Oren pun mengeluarkan surat kontrak. Ia akan membuat kontrak kepada kelinci untuk menjadikan tubuhnya sebagai bayaran atas makanan yang ia beli. Jadi, tolong bro kelinci, aku ingin makan ikan bakar dengan bayaran tubuhku. Tolonglah terima ini, dalam 3 atau 5 hari aku akan membayarmu. Karena aku ada bisnis dengan Raja Minotaur. Kalau udah dapat uangnya, aku bayar lunas. Kalau tidak dibayar lunas waktu itu, aku akan bayar dengan tubuhku. Oke siap, akan aku buatkan kalian ikan bakar yang banyak. Yang penting kalian bayar ya. Dan oke dah, kelinci sabit pun mulai memasak. Dan ini dia, sudah jadi ikan bakar spesial kelinci sabit. Oren dan anak buahnya melongo melihat ikan bakar itu. Ia sungguh menggiurkan. Dan akhirnya Oren dan 2 anak buahnya langsung makan dengan lahap. Mereka senang sekali setelah beberapa hari nggak makan apapun. Akhirnya ia bisa makan enak bos, mantap jiwa. Dan ini dia, ada menu lagi, menu tambahan. Cumi bakar, mantap pol. Seperti saya jadi kepengen makan juga dah. Wadidaw. Orang benar-benar menikmatinya. Ia merasa telah menang karena sebentar lagi ia akan kesini lagi dengan makanan enak-enak ini. Tentunya setelah menjual barang-barang yang ia bawa kepada Raja Minotaur. Mantap pol. Dan oke dah, akhirnya habis kenyang bro. Oren dan 2 anak buahnya kenyang. Ya seperti baru buka puasa selama 3 hari nggak makan. Wadidaw. Oren pun menyuruh anak buahnya untuk semangat bekerja. Ini perjalanan bisnis pertamanya. Jadi pastikan sukses. Oke siap bos, tapi aku ingin istirahat. Biarkan kami istirahat dulu. Dan oke dah, Oren pun merasa dirinya kecapean dan akhirnya tidur. Mereka bertiga tidur di warung ikan bakar kelinci sabit. Kelinci sabit yang melihat itu jadi senang. Misinya berhasil. Dan sekarang giliran bos Minotaur. Sampai jumpa ya Oren, selamat tidur. Dan oke dah, keesokan harinya Oren merasa kepanasan, jadinya ia terbangun. Istirahatnya sudah cukup, tapi ketika bangun, anak buah Oren malah terlihat aneh. Dan ternyata, bush, hembusan nafas Minotaur mengagetkan Oren. Waduh, dah mengerikan. Kalian siapa kucing? Kenapa tidur di wilayah Minotaur? Waduh, Oren ketakutan, tubuhnya gemetaran. 3 kucing itu jadi bingung mau ngomong apa. Maafkan kami, tolong kami jangan disakiti ya. Kami ini pedagang keliling, ini rencananya, tolong jangan sakiti kami. Kami cuma mau menjual barang kami kepada Raja Minotaur. Oh, kau mau bertemu Raja Minotaur ya? Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Ikuti aku. Wah berhasil, Oren senang sekali, akhirnya misinya akan berhasil. Tinggal ketemu dulu sama Raja Minotaur, mantap. Dan oke, di tempat waypoint di singgasana Raja Minotaur, di situ ada bos Orc yang sedang menunggu, ditemani banyak pengawal Minotaur. Oren dan 2 anak buahnya berjalan dengan hati-hati. Oren merasa mantap, ia sudah mendekati impiannya menjadi kaya raya. Dan boom. Kenapa makhluk rendahan seperti kalian mau menemuiku, Mo? Apa yang kau inginkan, Mo? Dasar kucing jalanan, ucap Minotaur dengan tegas. Maafkan kucing rendahan ini, kami ini kucing pedagang keliling. Kami hanya ingin menjual barang-barang dari luar menara. Ini barang langka yang tidak ada duanya di Dungeon Tower. Apakah benar ini barang-barang dari luar menaramu? Iya benar Raja Minotaur, ini adalah barang-barang yang hebat. Ini adalah alat-alat dari luar menara, Anda bisa mengeceknya. Kalau begitu, aku akan mengundang naga hitammu, naga hitam yang agung yang akan menilai barang-barangmu, Mo. Dan ini dia naga hitam yang agung. Berikan rasa hormatmu kepada naga hitam agung Pak Sejun. Yo, selamat datang di lantai 99. Aku Pak Sejun, naga hitam yang agung, ucap Sejun dengan penuh percaya diri. Sejun dan bos Orc pun berdiri dengan penuh aura kekuatan. Mereka seperti sedang berdiri dengan gaya. Oren dan 2 pengawalnya jadi ketakutan. Mereka tampak tak berdaya di hadapan makhluk terkuat di Dungeon Tower. Tapi Oren merasa dirinya sangat beruntung. Soalnya ia merasa dirinya sebagai seorang kucing yang sangat hebat dari desa Granar. Soalnya telah bertemu dengan naga hitam yang agung. Waduh, dia adalah satu-satunya kucing yang menjumpai naga hitam yang agung. Ini prestasi luar biasa. Aku naga hitam Pak Sejun.
Aku akan menilai barang-barang yang kau tawarkan. Aku memiliki penilaian sempurna terhadap semua barang. Jadi, jangan bohong di hadapanku. Mendengar itu, Oren pun langsung menghadap ke Sejun. Ia menghadap dan membawa tas bandel yang berisi barang-barang di luar Dungeon Tower. Oren berpikir kalau dirinya berhasil menjual barang-barang ini, ia akan kaya raya. Ia bakal sukses menjadi pedagang keliling yang telah bertemu dengan naga hitam yang agung. Bener-bener keberuntungan kucing spesial. Oren pun mengeluarkan semua barang-barang yang ia bawa. Ada cetutan kuku, ada termos, ada roll selotip, dan lain-lain. Sejunjang melihat itu jadi teringat dengan si Theo dulu. Ini kasusnya sama kayak si Theo pada awal-awal ketemu gitu ya. Ya, kasusnya sama, ditipu sama si Goblin Sekaram. Tapi walaupun ditipu, si Oren sangat antusias sekali dan mengeluarkan semua barang-barangnya. Ya gimana lagi ya, si Oren berpikir kalau ia akan menjadi kaya raya, ia akan sukses. Tetapi, ya, Sejun pun memperhatikan semua barang yang diperlihatkan oleh Oren. Sejun merasa barang-barang ini merupakan barang-barang yang dibuang sama para petualang. Ini barang yang sudah digunakan alias bekas dan dibuang malahan dipungut lagi. Ini mah bukan hanya bekas, ini sampah. Malahan dijual sama si Oren. Waduh, dah, bener-bener nggak guna. Apa Anda tertarik dengan gulungan pembersih kotoran ini, naga hitam yang agung? Ini murah loh, harganya 100 koin tower, tapi hari ini saya diskon 50%, jadi 50 koin tower. Harga spesial untuk naga hitam yang agung ini. Waduh dah, dua pengawal Oren malah jadi panik. Ia menjual barang kemahalan itu. Itu kan belinya sama sekarang kan 5 koin tower ya. Malah dijual lagi 50 koin tower. Gile tuh Oren. Bagaimana naga hitam yang agung? Apakah Anda menginginkan benda tersebut? Ini benda langka loh. Di Dungeon Tower tidak ada duanya. Langka bener. Very langka naga hitam yang agung. Sejun pun menghela nafas. Ia menjadi tidak sabar untuk menguak kebodohan si Oren. Aku tadi sudah mengatakan untuk tidak membohongiku. Kau mengabaikan perkataanku. Benda langka apaan ini? Ini adalah benda yang sangat mudah dibeli di dunia manusia. Bahkan yang kau jual ini barang habis pakai. Nih lihat kotor semua ini, penuh dengan debu. Kau pikir menjual barang ini bagus ya? Kau menjual barang sampah. Kau telah membodohi naga hitam yang agung dengan barang sampah ini. Apa maksudmu, ha? Apa kau menganggap naga hitam yang agung itu makhluk yang bodoh? Waduh, maafkan aku naga hitam yang agung. Maafkan aku. Aku diberitahu kalau barang-barang ini memang barang-barang yang langka. Ini barang yang langka yang didapatkan di luar Dungeon Tower. Aku minta maaf naga hitam yang agung. Tolong nilai kembali barang-barang ini naga hitam yang agung. Barangkali Anda salah menilainya. Waduh, gaswat, salah ngomong, cuk. Oren langsung panik dengan ucapannya itu. Gaswat, malahan menyalahkan naga hitam yang agung. Gaswat. Dan buar. Hendakan power yang kuat dari Bos Ok. Dan itu membuat Oren terguncang hebat. Berani-beraninya kau mengatakan hal itu kepada naga hitam yang agung. Kau mau aku jadikan bubur, ha? Ucap Bos Ok marah. Sejun yang melihat itu aslinya gemetaran karena kaget, tapi ia berusaha untuk tenang. Oren sendiri terhempas dan ia jatuh. Ia panik luar biasa. Tamat sudah dah masa depanku. Ampun. Waduh dah, pakai menghantam lantai segala. Kaget bro, mau pingsan ini. Ucap Sejun dalam hati. Mohon ampun kepada Bos Ok, mohon ampun kepada naga hitam yang agung. Kami tidak berani menyalahkan penilaian dari naga hitam yang agung. Kami tidak bermaksud untuk menipu. Kami hanya menjual barang yang kami beli. Mohon pengampunannya, mohon ampun. Waduh, gimana ini? Ternyata bener kata Theo. Si Sekaram itu penipu. Malah menjual barang-barang buangan. Waduh, bakal tamat riwayat gue. Ucap Oren dalam hati. Aku tidak akan menyakitimu, kucing malang. Aku tahu kau tidak tahu apa-apa mengenai dunia perdagangan. Sebagai naga hitam yang agung, aku mengampunimu sekarang. Tapi yang paling utama, kau harus melunasi semua hutang-hutangmu. Waduh, Oren kaget.
Ia memang memiliki hutang yang banyak saat berjalan ke sini. Waduh, waduh, gaswat ini mah. Kalau nggak dibayar, bisa gaswat. Waduh, gimana ini? Percuma lah, malah nggak dapet duit, malah diomelin. Nggak bisa bayar hutang ini mah. Waduh, waduh. Orang bener-bener panik ini dah. Hai kucing-kucing dari desa Granar, kalian semua telah minum dan makan, itu semua berasal dari pertanian kami. Kau tidak bisa mengkonsuminya dengan gratis, kalian harus bayar semuanya. Kelinci, berapa utang mereka? Cepat hitung. Oren kaget, di situ malah ada kelinci pedagang ikan yang kemarin. Dan kelinci itu menjelaskan kalau para kucing itu berhutang 500 koin tower. Dan itu semua adalah hutang dari minum-minuman, makan makanan, dan juga penginapan. Itu semua total hutangnya 500 koin tower. Sekarang bayar hutangmu 500 koin tower. Kalau kau tidak bisa bayar, kau harus bayar dengan tubuhmu. Waduh dah, bayar dengan tubuhku. Apa maksudnya? Apa aku akan dipreteli? Waduh, waduh, gak suat. Tentu tidak, Mo. Kau harus bekerja di sini, Mo. Kau harus membuat batu bata, Mo. Kau harus membuat batu bata yang seperti ini, Mo. Kemudian diperlihatkan ada Minotaur yang mencontohkan membuat batu bata. Dan ternyata sekarang banyak Minotaur yang sedang bekerja membuat batu bata. Wah, 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 ternyata banyak banget ya. Kayaknya sekarang para Minotaur tidak memakan lumpur lagi. Soalnya lumpurnya dibuat batu bata gitu ya. Seokjun pun berkata kepada Oren dan dua pengawalnya kalau mereka harus membayar 500 koin tower dengan tubuh mereka. Maka Oren dan dua pengawalnya harus membuat batu bata sebanyak 500.000 batu bata. Karena harga satu batu bata itu 0,00 koin tower. Bujur buset, batu bata segede itu harus dibuat dengan tangan mungil kucing. Itu tidak mungkin, ucap Oren ketika melihat kegiatan Minotaur yang membuat batu bata yang besar. Kami tidak mungkin melakukan hal tersebut, naga hitam yang agung. Tubuh kami ini kecil untuk melakukannya. Apalagi kami harus membuat 500.000. Itu akan memodarkan kami, naga hitam yang agung. Ya itu konsekuensinya. Kalau tidak, ya bayar 500 koin tower sekarang juga. Itu bayaran yang sesuai. Kalau kalian tidak mau membayarnya, ya aku akan membuat kalian tinggal di sini selamanya, alias membuat batu bata seumur hidup kalian. Waduh, waduh, orang dan dua pengawalnya panik luar biasa. Mereka ingin menjadi pedagang keliling yang sukses. Ya, malah salah sasaran, nyusup seperti ini. Waduh, waduh, ini semua gara-gara ditipu sama si sekarang, Bang. Maafkan kami, naga hitam yang agung. Tolong berbaik hatilah kepada kami. Kami ini kucing biasa yang tidak pernah bekerja dengan kekuatan kami. Kami cuman kucing yang lemah. Jadi kami tidak akan sanggup membuat batu bata ini. Walaupun cuma satu, kami tidak sanggup. Jadi tolong gunakan tubuh kami untuk hal yang lain, naga hitam yang agung. Tolonglah kami. Seokjun pun berbaik hati. Ia akan memberikan pekerjaan lain kepada 3 kucing ini. Mereka akan dipekerjakan di divisi perdagangan. Tugasnya adalah mendistribusikan hasil pertanian untuk dijual kepada para manusia dan dipimpin oleh kepala divisi perdagangan. Tugasnya lebih mudah daripada membuat batu bata, tapi harus dimengerti kalau tugas ini perlu kerjasama. Jadi harus nurut sama kepala divisi. Kalian akan dipekerjakan sebagai anak buah dari kepala divisi perdagangan selama 10.000 hari. Itu untuk membayar hutang kalian, dan itu sudah termasuk biaya makan dan biaya menginap. Jadi bekerjalah dengan benar, ikuti arahan dari kepala divisi perdagangan. Siap, 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 siap. Kami akan melakukannya, naga hitam yang agung. Terima kasih atas kebaikan Anda, naga hitam yang agung. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih karena telah memberikan kebaikannya kepada kami, naga hitam yang agung, ucap Oren sambil sujud kepada Pak Seokjun. Seokjun pun membuat perjanjian kontrak sihir kepada 3 kucing itu. Mereka akan diikat dengan kontrak sihir ini supaya bekerja dengan baik, jangan kabur. Kalau kabur, resikonya modar. Dan wokeda, ditandatanganilah perjanjian kontrak sihir di mana si Oren dan 2 pengawalnya itu akan bekerja sebagai jongosnya kepala divisi perdagangan. Perjanjian kontrak sihirnya telah dibuat. Mulai sekarang, Oren dan 2 pengawalnya telah resmi bekerja sebagai pedagang di divisi perdagangan.
Dan semua itu dihitung mulai hari ini dari 10.000 hari bekerja. Dan oke lah, sekarang saatnya untuk kalian bekerja. Dan ini dia Kepala Divisi Perdagangan Pertanian Sekjun, Abang Theo, si sales cat yang telah menjadi pedagang keliling tingkat menengah. Theo pun melompat dan hinggap di bahu Pak Sejun. Ia berkata kalau dirinya adalah sales cat Theo. Ia adalah karyawan kesayangan naga hitam yang agung, yang mana ia adalah Kepala Divisi Perdagangan Pertanian Pak Sejun. Jadi turuti semua perkataanku nya. Wasem Theo. Orang tidak terima. Theo adalah kucing miskin jalanan yang tidak tahu diri. Tingkatnya lebih rendah dari dirinya. Masa ia harus bekerja di bawah pimpinan Theo? Ini penghinaan. Kau ini kucing rendahan, Theo. Tidak pantas memerintahku. Dan tuh, malahan dicitak sama Theo. Jangan pernah ucapkan itu di hadapanku, kucing jongos. Kukatakan sekali lagi, akulah Kepala Divisi Perdagangan di Pertanian Sekjun. Aku adalah atasan kalian. Aku ini karyawan resmi dari naga hitam yang agung, Pak Sejun. Kalian harus menurut kepada perintahku. Kecamkan itu. Kalau kalian tidak mau, ya udahlah. Kalian jadi tukang batu bata saja itu. Waduh, dah, ampun dah. Kalian dengarkan, mulai sekarang kalian adalah jongosku. Jangan bantah perintahku. Siap, Bos Theo, ucap dua pengawal oren tegas. Oren malah jadi bingung, tapi ia harus melakukannya. Ia tidak mau modar untuk membuat batu bata. Dan oke. Dan oke, sekarang saatnya untuk bekerja. Scene pun berpindah di ladang permukaan pertanian Sekjun. Saat ini Theo sedang memberi arahan kepada 3 jongosnya. Mereka diajari untuk mengambil tomat cherry yang ada di ladang. Ambil dan taruh di tas bandel sampai penuh. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan selesaikan hari ini, jangan terlambat. Waduh, dah gaswat, metik tomat di ladang seluas ini. Wadidaw, bisa encok pegelinu ini mah. Jangan melongo seperti itu. Aku juga akan ikut membantu. Aku akan ajari kalian cara memetik yang benar. Cepat ikuti aku, ucap Theo dengan penuh semangat. Dan ya, kucing-kucing itu pun berjalan, ada yang semangat, ada yang terpuruk, dan ada yang pasrah dengan nasibnya. Sedangkan di sisi Sejun, sekarang ia bersama Bos Ok. Ia berterima kasih kepada Bos Ok, soalnya ia mau membantu. Ini semua memang sudah direncanakan sejak awal oleh Pak Sejun. Jadi, Bos Ok, terima kasih ya sudah membantuku. Aman, Mo. Yang penting aku dapat daun bawang, Mo. Lagian naga hitam air yang juga sudah mengkonfirmasi, Mo. Aku tidak bisa menolaknya, Mo. Kau memang sosok yang penting di sini, Mo. Aku akan menghormatimu, Pak Sejun, Mo. Dan yang paling utama, Mo, itu Mo, itu daun-daun yang enak, Mo, ucap Bos Ok sambil ngiler. Walah, sampai segitunya, Sekjun yang melihat itu jadi mengerti. Dan oke dah, saatnya untuk makan-makan yang enak. Ambillah itu, daun bawang dan pohon tomat cherry yang sudah tidak berbuah lagi. Ambil semuanya. Walah, malah semangat langsung lari itu si Bos Ok. Ya, Sekjun senang semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang tinggal melanjutkan aktivitas. Oke gas, pertanian Sekjun dapat karyawan baru. Akan tetapi, Sekjun mendengar ada ribut-ribut di area pertanian. Ada apa dah? Kenapa malah pada ribut-ribut? Ternyata itu si Theo. Ia sedang marah-marah karena kucing baru pada nggak becus kerjanya. Udah dibilangin jangan metik yang hijau. Itu belum matang. Kau buta warna ya? Kau lagi jangan cabut tangkainya, petik bersama tangkainya. Sudah diajarin tadi malah nggak paham. Kau ini gimana sih? Waduh, dah, padahal aku sudah mengajari kalian tadi, malah prakteknya pada nggak becus. Ini gimana sih? Apa kalian mau aku pecat sekarang juga? Kalian harus membuat batu bata sekarang. Waduh, ampun Bos Theo, ampun. Ampun dah, ampun. Kalau nggak mau ya kerja yang bener. Kerjakan sesuai apa yang aku ajarkan tadi. Jangan nggak becus, cepat kerjakan lagi. Lah, Sekjun yang melihat itu jadi geleng-geleng kepala. Tuh kucing main marah-marah. Perasaan dulu Theo juga sering melakukan kesalahan dah. Ya, dah lah, biar dia puas sebagai atasan sekarang gitu ya. Dan terlihat di sisi Theo,
ia masih memarahi 3 anak buahnya. Ia benar-benar gedik dengan 3 kucing itu. 3 kucing yang gak guna. Waduh, gaswat. Kebanyakan rebahan sih, jadi gak guna. Kayak kalian gitu ya, banyakan rebahan. Walah, walah, walah. Dan Puki beberapa saat kemudian. Saat ini Oren sedang murung. Ia meratapi nasibnya menjadi jongosnya si Theo, kucing rendahan yang dari desa Graner. Ia tidak menyangka kucing rendahan itu bisa membuatnya hina seperti ini. Waduh, waduh. Malahan jadi karyawan langsung dari naga hitam yang agung. Walah, walah, walah. Ia merasa takdir ini tidak adil. Dan sekarang ia malah disuruh Theo memetik tomat ceri dan menjualnya. Ini sungguh tidak bisa diterima. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi kalau aku melawan, aku bakal jadi jongos Theo seumur hidup. Aduh, aduh, gaswat. Aku nggak mau itu, ngeri bos. Bakal jadi budak Theo selamanya. Ampun dah. Dan tiba-tiba, tak. Waduh, malah dijitak dari belakang. Woi Theo, apa lagi Aku sudah melakukan semua permintaanmu. Aku sudah melakukannya dengan benar. Aku sudah memetik tomat sesuai dengan yang kau ajarkan. Kenapa kau menjitakku lagi, Theo? Wow, Oren budek. Dari tadi aku memanggilmu, ya. Kita harus segera berkumpul, ya. Kenapa kau malah melamun, ya? Kau budek, ya, nya. Aku sampai harus menjitak kepalamu supaya kau mendengarkanku, nya. Cepat kumpul. Kita akan berangkat sekarang, nya. Theo kurang asem. Berhenti merendahkanku. Aku tidak terima. Sekarang juga akan aku kulumat habis kau, Theo rendahan. Ucap Oren marah-marah. Dan ternyata, sering. Waduh, ada Elka yang memancarkan aura ngekill. Gile, ia adalah pengawal Theo. Apapun yang terjadi kepada Theo, itu adalah tanggung jawab si Elka. Jadi, ancaman Oren itu membuat Elka siap siaga untuk ngekill si Oren. Waduh, udah gaswat. Oren langsung panik. Lepaskan tanganmu, nya. Kau mau tanganmu kayak Agus Nohen, nya. Walah, malahan Agus Nohen. Elka pun menurunkan waspadanya karena Oren bersikap baik kepada Theo. Ia merasa kalau Oren itu karyawan baru yang sulit diatur, perlu ditegaskan. Dan Oren pun langsung minta maaf, kemudian ia memijat pundak Theo. Ia mengatakan kalau Theo butuh dipijat, soalnya Theo itu kan kepala divisi perdagangan ya, jadi ia pasti lelah bekerja seharian. Kau anak baiknya, kau cepat belajarnya, cepat ikuti akunya, kita akan segera berangkat. Dan oke, siap bos Theo, siap dah. Ucap Oren tersenyum terpaksa. Kemudian Theo menghampiri Jeff dan Joff. Mereka adalah 2 kucing pelayannya Oren. Sekarang status mereka sama dengan Oren, yaitu jongosnya Theo. Mereka bukan lagi pengawal si Oren, namanya Jeff dan Joff. Theo mengatakan kepada Jeff dan Joff kalau mereka hukumannya dikurangi 1 hari. Soalnya Jeff dan Joff bekerja dengan giat dan mengumpulkan tomat cherry sampai penuh. Hadiahnya pengurangan 1 hari dari 10.000 hari pembayaran hutang. Wah, Oren langsung ngegas. Ia juga ingin mendapatkan pengurangan hari hukuman. Apa ia juga mendapatkannya? Ya jelas tidak, bodoh. Kau mengharapkan itu mimpi ya. Waduh, Oren shock berat. Ia tidak mendapatkan pengurangan 1 hari pun. Ya gimana lagi? Oren tidak memuat tas bandelnya sampai penuh. Separuh aja nggak ada. Udah gitu, banyak protes lagi. Tambah 1 hari hadiahnya. Jadi Oren masih utuh ya, 10.000 hari. Waduh, gaswat mah. Kemudian ada Sejun menghampiri kucing-kucing pedagang. Sejun bertanya tentang hari pertama kerja di pertanian Sejun. Apa pekerjaannya bisa diselesaikan? Ya tentunya, ini kan pekerjaan mudahnya. Ya, Sejun tersenyum mendengar jawaban Theo. Ia merasa Theo telah mendidik dengan benar ketiga kucing baru ini. Sejun berharap Theo bisa menjadikan 3 kucing ini menjadi pedagang tingkat menengah supaya tas bandelnya bisa lebih besar lagi dari Theo sekarang. Tapi Theo bertanya kepada Sejun. Sejun berpakaian lengkap. Ada topi dan juga senjata, kapak dan pisaunya juga dibawa itu. Emang Sejun mau kemana nya? Apa kau mau bertualang nya?
Yoi bro, aku akan ke tepi hutan barat. Aku akan mendatangi langsung markas dari para monster pohon Evil. Akan aku cari penyebab utama dari pohon Evil yang mendatangi pertanianku. Walah, Theo yang mendengar itu langsung melongo. Emang bisa datang langsung ke tempat berbahaya seperti itunya? Kemudian scene berpindah di hutan dalam wilayah Ibu Keeng. Di situ ada Keeng dan Ibu Keeng, ada Sejun dan 3 serigala perak, serta 3 kucing pedagang yang dipimpin sama si Theo. Mereka berkumpul untuk melakukan tugasnya masing-masing. Tapi Theo marah-marah. Ia memarahi Sejun yang ceroboh mau memasuki wilayah berbahaya. Itu markasnya monster pohon Evilnya. Itu very dangerous-nya, bahayanya. Walah, sampai segitunya, Sejun jadi bingung mau merespon apa. Ayah bersama Keeng, ayah akan aman bersama Keeng dan ibu. Jadi kakak kucing tidak usah khawatir ya, ucap Keeng. Kau itu sudah merendahkan ibu Keeng dan juga Keeng, Theo. Mereka itu hewan terkuat di pertanian Sejun. Masa aku ke tempat berbahaya nggak ngajak mereka? Ya modern lah gue. Jadinya kau tidak usah khawatir. Ibu Keeng dan Keeng akan menemaniku. Ya sudahnya, aku akan berangkatnya. Tapi kau harus pahamnya, pohon-pohon itu berbahayanya. Jangan kau dekati mereka terlalu dekatnya. Itu sarang mereka. Apa aku perlu menemani bos Sejun, Bang Theo? Ucap Elka. Udah, nggak usah. Aku rasa beruang Crimson lebih hebat daripada kau, serigala perak. Pastikan kau tidak dalam bahayanya. Kalau tidak, aku bakal jadi pengangguran lagi, nya. Kau harus baik-baik saja, nya. Udah, sono berangkat. Emang aku selemah itu sampai harus dikhawatirkan seburuk itu. Buset dah. Oke, nya. Aku harus berdagangnya. Aku akan membawa 3 orang baru itunya. Aku harap mereka tidak membuat kekacauannya. Pastikan kau menjual semua barang daganganmu. Jangan lupa untuk mendidik anak buahmu supaya pekerjaanmu jadi lebih mudah. Oke, siapnya. Dan ya, mereka semua pun pergi melambaikan tangan. Mereka semua menjalankan tugasnya masing-masing. Tapi Oren tampak murung. Sepertinya ia masih sedih dengan nasibnya, yaitu menjadi jongosnya Theo. Kucing paling ia benci di Dungeon Tower. Buset dah, apa sebenernya nasibku? Dan oke dah, sekarang saatnya untuk menyerang musuh. Keeng, Ibu Keeng, ayo kita bersiap. Kali ini kita akan menyerang mereka. Oke, oh, siap ayah. Dan ya, scene pun berpindah langsung ke lokasi hutan tepi barat, markasnya para pohon Evil. Di hutan tepi barat, hutannya terasa gelap, dan di situ ada si Keeng dan Ibu Keeng, serta Sejun. Mereka sedang menyusuri hutan tepi barat dengan hati-hati. Mereka berjalan perlahan sambil melihat kondisi sekitar. Sejun merasa kedinginan dengan kondisi di hutan tepi barat. Rasanya seperti berada di kuburan, dingin, gelap, dan menyeramkan. Kayaknya pasang tarif 50.000 buat jadi rumah hantu oke juga nih. Apalagi ada wajah-wajah pohon yang menyerupai hantu. Benar-benar terkesan memasuki wahana rumah hantu ini mah. Tapi tiba-tiba Ibu Keeng maju mendahului Sejun. Ia mencium bau busuk yang mendekat. Ibu Keeng harus melindungi Sejun dari ancaman para pohon Evil. Jadi ia akan maju duluan. Dan ternyata melalui pandangan jauh Ibu Keeng, ia bisa melihat dengan jelas pohon Evil datang menyerang mereka. Ibu Keeng menyuruh Sejun untuk bersiap karena pohon Evil berjumlah banyak. Dan itu dia pohon Evilnya. Mereka berdatangan mau menyerang penyusup yang memasuki wilayah mereka. Buset dah, banyak banget. Tapi terlihat aneh penampakan dari pohon Evil ini. Kok bentuknya beda ya dengan pohon Evil yang menyerang pertanian Sejun? Apa ini sebenarnya? Kemudian Keeng menyuruh Sejun untuk menjauh karena pohon Evil yang terlalu banyak. Dan ia mengatakan kalau mereka itu sudah dikepung. Bahkan jalan pulang juga sudah dihalau para pohon Evil ini. Walah, bujur buset, apaan itu? Serem banget. Sejun kaget melihat ada akar menyeramkan yang mengarah di depannya. Dan ternyata itu pohon Evil zombie. Tampangnya benar-benar mirip zombie. Tapi ini pohon aneh bener dan
Semua pohon zombie bergerak maju mendekati Sejun. Mereka semua menyerang Sejun bersamaan. Ibu Keeng langsung siap siaga, sedangkan Keeng ia malah kebauan. Buset, baunya busuk banget. Sejun sendiri malah panik. Ia tidak menyangka bakal ada monster zombie pohon. Gile ini mah, nggak karuan banget lagi baunya, melebihi busuknya bangkai tikus. Bener-bener dah. Dan puar. Ibu Keeng menghancurkan satu pohon zombie. Sejun kaget karena hantamannya langsung mengendarkan pijakannya. Tapi para pohon zombie mulai menyerang. Mereka menyerang dengan cambuk di mulutnya. Dan ternyata itu membuat Ibu Keeng terlilit. Waduh, dah malahan Ibu Keeng kesulitan untuk bergerak. Sejun pun mengeluarkan skill barunya. Ia akan keluar dari sini dan mundur. Terlalu bahaya, terlalu banyak ini musuhnya yang harus dilawan. Dan ini dia skill baru dari Sejun. Walah, ada api kecil di atas kepala Sejun. Api apaan itu dah? Karena khawatir, Keeng pun menutup api di kepala Sejun. Keeng takut kalau api itu membakar ayah Sejun. Lah, jangan dimatikan, Keeng. Itu skill baru ayah. Itu skill api persahabatan yang diberikan oleh Apple Flame. Jangan dimatikan, Keeng. Oh, begitu. Keeng baru tahu. Dan oke dah, akan ayah perlihatkan jurus ayah yang baru. Ini jurus api persahabatan yang akan membumi hanguskan para monster pohon zombie itu. Bersiaplah. Dan creng! Dua senjata Sejun dibenturkan dan itu membuat ada percikan api yang memancar. Sejun senang melihat percikan api itu, soalnya skill yang ia gunakan membutuhkan percikan api. Dan oke, ini dia, Friendly Fire. Api kecil yang ada di depan kepala Sejun langsung menyala terang. Dan tiba-tiba, api itu membesar. Wah, besar sekali. Ini sepertinya skill sihir api yang dipicu oleh percikan api. Skill api Sejun pun mengenai pohon zombie. Dan apinya langsung membakar pohon zombie. Apinya membakar dengan cepat. Ini seperti menyiram bensin di tengah kebakaran hutan. Gile! Ibu Keeng pun terlepas dari jeratan lilitan pohon zombie. Ia menatap para pohon zombie yang telah terbakar. Ibu Keeng pun menyuruh Sejun untuk kembali ke pertanian. Di sini sangat berbahaya, soalnya api Sejun telah membakar hutan tepi barat. Kalau nggak keluar sekarang, bisa ikut-ikut kebakar ini mah. Dan ya, Sejun langsung menaiki Ibu Keeng. Dan mereka berlari menjauhi hutan pohon tepi barat. Mereka akan keluar, soalnya udah kebakaran ini mah. Sejun panik, karena kebakarannya cepat sekali meluas itu. Ini terlalu berbahaya. Apa mereka bisa keluar ya dari hutan yang terbakar ini? Lah, malah dari gaswat. Sejun pun menyuruh Ibu Keeng untuk berlari lebih cepat. Karena api yang terbakar sangat-sangat cepat meluas. Bisa gaswat dah kalau terkepung kobaran api, tapi Ibu Keeng tidak bisa melakukannya. Soalnya di depan itu ada pohon zombie. Waduh dah, gaswat. Malah dikepung sama pohon zombie duluan. Lah. Ibu Keeng pun meminta Sejun untuk mengeluarkan skill apinya untuk membakar zombie-zombie itu yang ada di depan mereka. Tapi Sejun sedikit khawatir karena cairan zombie itu seperti bensin yang mudah sekali terbakar. Tenang saja ayah, Keeng akan membantu. Oh, kalau begitu bersiaplah Keeng. Akan aku keluarkan skill api persahabatan. Kau langsung eksekusi Keeng, ucap Sejun sambil menyiapkan percikan api. Dan Friendly Fire. Sejun mengeluarkan percikan api yang mulai tersambar api persahabatan. Dan Keeng langsung melompat. Ia melompat dengan cepat. Sejun sampai kaget karena lompatannya tinggi, bos. Dan ini dia Keeng. Ia bersiap untuk menghempaskan api persahabatan dan apinya dihempaskan dengan kuat dan keluar. Meledak. Gile, Keeng luar biasa. Api persahabatannya seperti meriam cannon yang meluncur tajam. Bahkan apinya meledak lebih besar dari skill api Sejun sebelumnya. Gile. Sampai-sampai para Ox mendengar dengan kencang suara ledakan dari hutan tepi barat. Bos Ox sampai bertanya-tanya, ledakan apa itu, Mo? Tidak hanya Bos Ox, para kelinci di pertanian Sejun juga kaget
Mereka kaget luar biasa karena ledakannya begitu menggelegar. Mereka malah jadi khawatir dengan Pak Sejun beserta Keeng. Soalnya mereka ada di lokasi ledakan itu. Gaswat ini mah. Dan ternyata langkah kaki sempoyongan menghampiri para kelinci. Ternyata itu Sejun bersama Keeng dan Ibu Keeng. Mereka selamat dan sampai ke pertanian Sejun dengan kondisi kotor dan mukida. Beberapa saat kemudian, Sejun sedang minum, ia sedang istirahat dan membersihkan diri. Sejun berterima kasih kepada Apple Flame. Berkat api persahabatan, Sejun bisa selamat dari para pohon zombie yang telah mengepung mereka. Bener-bener dah, situasinya gaswat banget. Kau terlalu gegabah, Pik. Hutan sekarang terbakar, Pik. Kami di sini sangat khawatir, Pik. Ucap Bapak Kelinci. Santai saja, semuanya aman. Sekarang untuk sementara, kita tidak akan diserang pohon Evi lagi. Soalnya hutannya masih terbakar. Kita sekarang bisa mempersiapkan pertanian untuk menjadi lebih kuat lagi pertahanannya. Di saat mau istirahat, Sejun malah mendapatkan notifikasi. Beekeeping yang naik level menjadi 4. Dan para ratu lebah langsung menghampiri Sejun karena mereka mau melaporkan sesuatu kepada Sejun. Ternyata Ratu Lebah mengatakan kalau mereka sekarang bisa membuat jeli madu langsung, dan jeli madu itu bisa meningkatkan skill dari pemakannya, dan para Ratu Lebah sangat bersemangat sekali untuk membuatkan jeli madu ini. Tentunya untuk Pak Sejun gitu ya, supaya Pak Sejun bisa lebih kuat lagi meningkatkan skillnya. Wala wala wala, Sejun kaget bisa meningkatkan skill. Gile ini mah, luar biasa ini mah. OP bener ini jeli madu. Sejun pun senang sambil mengatakan bersambung. Waduh, dah malah bersambung. Oke kan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan bertemu lagi di alur cerita selanjutnya. Capcus.